sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, jangan mau hidup dengan ketidakpastian. Jangan mau juga hidup dengan tekanan penyakit. Hari ini bebaskan diri Anda dari semua tekanan itu dengan solusi yang terbaik di Go Healthy. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, dan mari saya kenalkan Anda dengan narasumber kita hari ini, di mana beliau masih muda, Pak Adrianus namanya, 41 tahun tapi mengalami penyakit orang tua, hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Mari kita langsung sambut, ini dia Bapak Adri. Pak Adri, selamat datang di Go Healthy ya Pak ya. Tadi ada satu cuplikan mengenai ketidakpastian dan juga karakter manusia yang membingungkan. Menurut Anda bagaimana? Jadi kalau menurut saya sih membingungkan itu ya gimana ya, orang itu berlomba-lomba untuk mencari uang ya, sesuatu apa-apa, pokoknya nggak ada uang nggak bisa apa-apa juga gitu. Tapi kadang lupa akan satu hal mengenai kesehatannya gitu. Jadi kadang kita udah fokus kerja apa untuk tujuannya buat uang, tapi kita lupakan kesehatan. Jadi malah kalau udah ada uang pun, kita udah sakit pun sehat, yaitu nilainya udah nggak ada harganya jadinya. Wah, sudah tidak ada lagi nilainya Pak ya. Nah, pendapat itu muncul karena pengalaman apa Pak Adri? Satu sih memang almarhum dari papa saya juga kan ya. Jadi terlalu fokus bekerja apa segala macam sampai dia akhirnya abai akan kesehatannya juga gitu. Begadang larut malam atau apa. Akhirnya sakit, ya uangnya juga semua habis buat berobat juga akhirnya. Persis banget seperti tadi ya Pak ya. Kita kasih semangat Pak Adri. Dan tentunya pemirsa, Go Healthy selalu menghadirkan praktisi kesehatan. Mereka lah yang akan menjelaskan berbagai edukasi, informasi, dan juga solusi untuk kita semua. Ada Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat juga, dan pemirsa jangan lupa untuk bahagia. Sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Bapak Adrianus. Kenapa usianya masih muda, tapi penyakitnya seperti orang tua. Lalu kira-kira komplikasi apa yang menanti dan belajar dari pengalaman beliau. Mari kita saksikan. Adrianus, di usianya yang masih sangat produktif ini, ia khawatir pekerjaannya bisa terganggu karena masalah penyakit. Sebab, sudah beberapa tahun terakhir, ia memiliki masalah hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Dan terkadang masih sulit terkendali. Kalau untuk keluhan kesehatan saat ini saya memang mengalami hipertensi dan kolesterol juga tinggi sih untuk terakhir kali. Kalau kolesterol itu 210 terakhir melakukan pengecekan ya. Kalau tensi sempat terakhir cek itu di angka 165/100. Adri bercerita, sebagai karyawan swasta, ia memiliki tanggung jawab yang cukup berat di kantor. Sehingga tak jarang dirinya sampai sulit tidur pada malam hari karena merasa stres. Yang dirasakan di bagian tengkuk kepala ini tegang sekali ya. Terus berasa pusing juga kalau lagi tinggi gitu, kayak muter kepala rasanya. Terus yang pasti pas lagi malam itu susah untuk tidur. Sepertinya dari pola hidupnya itu dari pola makan ya. Mungkin karena saya makan banyak yang bersantan, yang berlemak-lemak kayak gitu. Ia khawatir bisa mengalami komplikasi penyakit seperti yang sudah dialami oleh kedua orang tuanya dan kakaknya. Rasa khawatir sih pasti ya. Saya takutnya kena stroke atau apa, karena dari kedua orang tua juga dua-duanya pernah mengalami stroke juga gitu. Jadi kekhawatiran itu yang timbul selalu kalau misalkan
tensi terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi gitu sih. Adri pun berharap kesehatannya bisa segera membaik, sebab masih banyak hal yang ingin ia lakukan, terutama bersama keluarga tercinta. Masih banyak hal yang ingin dilakukan. Tadi satu perkataan itu mungkin ada di benak Anda juga. Saat ini jika Anda hipertensi, kolesterol tinggi, atau mengalami stroke, gagal ginjal dan sebagainya, jangan menyerah. Kami punya banyak solusi hari ini, jadi tonton sampai selesai. Tapi sebelum itu, kita main dulu benar atau salah. Obat darah tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Pak Adri, ini benar atau salah? Benar. Wah, langsung jawab benar. Kenapa benar, Pak? Ya kalau saya baca beberapa artikel, karena memang kalau udah minum obat darah tinggi itu kita nggak bisa stop gitu. Jadi kalau stop malah nanti implikasinya kemana-mana gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik. Kita kunci jawabannya. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Ya, tapi sayangnya jawaban dari Pak Adri kurang tepat. Nah, kalau kita membahas tentang adiksi atau ketergantungan, pasti kita akan menyinggung satu zat yang bersifat ketergantungan, salah satunya adalah narkoba atau zat adiktif lain. Karena ini akan mempengaruhi otak. Tetapi obat hipertensi ini bukan golongan dari narkotik atau zat adiktif. Jadi tujuan dari pemberian obat darah tinggi adalah mengontrol tekanan darah tanpa memberikan gejala ketergantungan adiksi tadi. Jadi apabila Anda tiba-tiba menstop nih obat hipertensi, akan terjadi lonjakan dari tekanan darah. Itu bukan gejala ketergantungan. Karena perlu diingat bahwa obat darah tinggi ini merupakan kebutuhan untuk mengontrol tekanan darah supaya tidak terjadi adanya komplikasi. Nah, apabila tekanan darah yang terus-menerus tinggi, resikonya adalah komplikasi. Bisa stroke, bisa serangan jantung, atau penurunan fungsi ginjal yang berakhir gagal ginjal. Jadi pernyataan obat darah tinggi dapat menyebabkan ketergantungan adalah pernyataan yang salah. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pernyataannya adalah obat darah tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Pernyataan ini adalah salah. Oke, mohon maaf ya Pak ya, salah jawabannya. Tapi kalau boleh diceritakan Pak, usia kan masih muda, 41 tahun. 1 bulan terakhir ini apa yang paling mengganggu khususnya di bidang kesehatan Bapak? Kalau dari sisi badan sih ya tidur agak kerasa kurang lelap ya. Jadi agak susah tidur, terus di bagian leher belakang ini juga berasa tegang aja sih gitu. Oke. Lalu waktu itu sakit, mengganggu, apa yang ada di benak Pak Adri? Kalau misalkan pas lagi kumat ya, misalkan langsung mikir, waduh ini pasti ininya tinggi lagi nih gitu kan. Karena memang mungkin pola makannya udah mulai berantakan lagi atau apa gitu. Jadi harus stop juga nih, harus pilih-pilih lagi nih dari sisi makanan segala macam gitu. Tapi rutin nggak periksa kesehatan secara reguler? Ya paling umumnya kalau misalnya lagi sakit pas ke dokter kan di tensi atau apa gitu. Tapi bukankah ini seperti mengulang pengalaman ayah, mendiang ayah yang terkena stroke bahkan sampai 4 kali Pak, dan meninggal karena penyakit ini karena lalai tidak periksa kesehatan secara reguler? Betul sih. Jadi sebenarnya Bapak mengulangi kesalahan yang sama Pak? Sadar Pak Adri? Iya betul sih. Harusnya kontrol rutin sih yang benar. Iya, jadi pola makannya emang seperti apa sih sampai mengakibatkan hipertensi? Ada pantang nggak? Garam, terus lemak-lemak, gorengan. Kalau saya sendiri sih nggak ada pantang sih Mas ya. Jadi semua hajar lah gitu kan. Jadi cuma suka makanan yang berlemak, berlemaknya dalam arti ya ada sedikit santan gitu-gitu. Kalau untuk hasil pemeriksaan yang pernah Bapak lakukan untuk tekanan darah paling tinggi berapa Pak? Seingat saya waktu itu sekitar 165, bawahnya itu 100 ya. Jadi 165/100. Untuk kolesterol, gula darah? Kolesterolnya 210-an ya. 200. Gula darah pernah cek? Gula darah itu terakhir itu 80-an sih. Kisaran 80-90-an. Tapi sekarang kondisi Pak Ardi konsumsi obat rutin atau tidak? Enggak sih. Nah, kenapa? Karena takut itu? Karena Takut satu tadi ya. Sebelum diambil gambar, kita sudah lakukan pemeriksaannya. Dan ternyata hasil gula darah 189. Ini sudah masuk prediabetes.
Jadi perlu waspada. Jadi ini perlu diperhatikan karena sedikit lagi akan terjadi masuk ke dalam fase diabetes. Kalau prediabetes ini perlu melakukan pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, tekanan darah. Hasilnya di 179/103. Komplikasi dari hipertensi banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa terjadi. Karena hipertensi ini terkait dengan pembuluh darah. Bisa terjadi kerusakan pembuluh darah yang berakibat stroke, serangan jantung, gagal ginjal, gangguan reproduksi. Banyak sekali komplikasi yang memang bisa terjadi dan tadi saya sudah menjelaskan bahwa konsumsi obat hipertensi bukan menyebabkan ketergantungan. Ini merupakan kebutuhan tubuh untuk mendapatkan tekanan darah yang stabil supaya dapat terhindar dari komplikasi. Itu yang perlu dipahami Pak Ardi dan pemirsa di rumah. Saya jadi dilema juga, bingung ya. Satu, kalau misalkan harus minum obat, saya juga banyak alergi obat juga gitu kan. Jadi ya makanya solusinya gimana sih supaya itu. Nah ya, solusinya tetap menjalankan pola hidup sehat, ya. Dan selain check up juga harus teratur karena tadi dikatakan sesekali aja. Ditambah lagi solusinya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Emang teknologi laser bisa membantu apa? Pemirsa juga pasti nanya seperti itu kan. Nah, si teknologi laser ini nih yang ada di sini nih yang seperti jam, dipakainya di pergelangan tangan kiri, bisa dilihat di situ. Dia itu bisa membuat aliran darah menjadi lebih lancar, ya. Dan pembuluh darah yang kaku itu juga bisa menjadi lebih elastis. Kok bisa? Seperti apa? Mungkin bisa dilihat di sini ya. Si teknologi laser yang di pergelangan tangan ketika dipakai tersebut, dia bisa menembus yang namanya dermis ya sampai ke pembuluh darah. Sampai dia di pembuluh darah, maka dia akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Karena si teknologi laser ini, sinar lasernya bisa melenturkan, melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Dia akan mengaktifkan nitric oxide di mana pada laki-laki itu kalau udah 40 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan itu nitric oxide-nya berkurang, pembuluh darahnya menjadi lebih mudah kaku. Nah, si nitric oxide ini akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur. Pemirsa dan Pak Ardi, ketika kita menggunakan teknologi laser untuk obat-obatan ini tetap harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Nanti ketika kita kontrol ke dokter, dokter akan mengevaluasi apakah perlu pergantian atau penurunan dosis. Karena prinsipnya adalah teknologi laser bekerja bersama dengan obat-obat yang diberikan dokter. Karena ketika aliran darah itu baik, maka obat dapat tersampaikan ke targetnya lebih baik lagi. Nah, dokter laser atau equilaser hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul saat ini juga di layar Anda. Silakan dihubungi, jangan sampai salah nomornya ya. Ada juga website resmi, ada official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi kami di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan juga memastikan keaslian produk, Gogomall tidak pernah melakukan layanan kunjungan ke konsumen maupun tidak membuka counter-counter di mall. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau equilaser dari Gogomall, Anda juga bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi dan konsultasi kesehatan. Webinar dengan para praktisi kesehatan. Anda juga nih bisa berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare partnya tidak cuma 6 bulan tapi 1 tahun. Biaya servisnya juga gratis. Anda juga bisa dibantu dengan tim call center dan juga teknisi berpengalaman. Pak Adri, semua yang saya informasikan ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku.
Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pak Adri, tentunya penyakit tidak datang dengan sendirinya ya. Kesibukan kerja, mungkin tuntutan kerja sampai larut malam. Tapi apalagi Pak, yang menyebabkan kolesterol sampai tinggi sekali, bahkan hari ini Bapak divonis prediabetes. Kalau rasanya seperti dari pola makan kali ya, dari pola makan yang ya semua dihajar, semua apa aja yang nggak ada pantangan gitu, cuma terlalu over mungkin rasanya gitu. Oke. Terus kalau dari pola hidup sih olahraga yang rasanya juga sekarang nggak teratur lagi gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah, saya yakin Pak Adri dekat dengan ayah ya. Di akhir-akhir masa hidupnya sebelum terkena stroke yang begitu berat sampai 4 kali, bagaimana pengalaman ini bisa Bapak pelajari? Apa yang bisa diambil hikmahnya dari pengalaman itu? Ya kita harus care sih sama kesehatan sih yang paling utama sih gitu. Jadi nggak semua-muanya tuh ya uang dicari tapi kita nggak care sendiri dengan waktu kita, kesehatan segala macam. Memangnya Terus pola hidup Bapak bagaimana waktu itu? sering pulang malam ya, larut malam ya. Terus jadi mungkin makan semua juga yang suka bersantan juga itu suka sekali sih waktu Bapak juga. Terus abai dengan konsumsi obatnya nggak rutin gitu. Dan jadi ya jarang medikal juga gitu. Tahu udah begitu aja gitu. Baik. Kalau ibu bagaimana? Karena terkena stroke juga? Kalau ibu sih lebih rutin kontrol karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi sedikit-sedikit ya kita harus kontrol, kita harus lakukan medikal, sedikit itu langsung ke dokter gitu. Dan obatnya nggak pernah lepas sama sekali gitu. Jadi memang kita monitor setiap hari dia minum obat sampai mungkin 7 atau 8 macam gitu. Dan itu membuat disediain ya mungkin alat-alat buat penunjangnya lah yang buat tes tensi atau segala macam gitu ya rutin. Padahal alatnya ada, tapi Pak Adri tidak cek sendiri ya. Sayang sekali sebenarnya Pak. Tapi sebelum itu kita masuk dulu satu informasi tambahan. Ini mengenai satu jenis olahraga yang bisa semua kita bisa lakukan, terutama kalau Anda super sibuk tidak punya waktu. Ini dia, tahukah Anda olahraga JJS untuk jaga metabolisme tubuh? Silakan. Ya, jadi pemirsa, pada prinsipnya kalau kita ingin hidup sehat itu gerak. Ya, saya sering mengatakan gerak fisik. Gerak fisik ya jelas berolahraga ya. Gerak jiwa itu artinya kita banyak berbuat baik, itu menggerakkan jiwa untuk mengasihi ya, gerak jiwa kita. Kemudian satu lagi gerak pikiran. Gerak pikiran adalah ya tetap membaca, tetap menambah pengetahuan, tetap belajar, itu adalah gerak pikiran. Tapi yang terpenting juga adalah satu hal, yaitu gerak daripada olahraga ya, gerak tubuh. Karena apa? Tubuh kita bergerak, maka yang namanya aliran darah juga akan bergerak, ya. Dan itu menunjukkan bahwa tubuh kita dalam keadaan sehat. Gerak yang paling bisa maksudnya itu diakomodir oleh semua umur adalah 3 ini, ya. JJS. Pertama adalah jalan, ya. Boleh jalan cepat, ya, itu juga baik, tapi jalan santai juga is okay, ya, tergantung daripada umur. Kalau umur seperti saya yang sudah 68 tahun, tentu saya lebih banyak jalan santai meskipun sesekali jalan cepat. Nah, karena apa yang diperlukan di situ adalah bahwa dengan kita berjalan, metabolisme juga meningkat, ya. Yang namanya gula yang ada di dalam darah kita tuh akan diambil oleh otot, kemudian diubah menjadi energi juga. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya penumpukan lemak, ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah jogging. Jogging juga sama, dia lebih
tinggi intensitasnya daripada jalan santai. Nah, dengan jogging juga dia akan membuat yang namanya jantung juga ya berdenyut lebih cepat dan aliran darah juga menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah sepedaan. Ya, sepedaan itu juga adalah satu jenis olahraga yang kita bisa nikmati sambil melihat-lihat, dan itu bisa kita lakukan di mana di luar rumah. Namun tidak terlampau membutuhkan yang namanya alat-alat yang canggih dan hasilnya pun ya meskipun santai tapi bisa membakar yang namanya kalori dan membuat juga gula, kolesterol itu bisa diubah menjadi energi. Bapak dengan teknologi laser, ada nggak sesuatu yang ingin Bapak tanyakan lagi atau penasaran? Karena teknologi ini benar-benar membantu. Saya penasaran dengan cara kerjanya sih yang lebih, maksudnya seperti apa sih efisiensi, efektivitasnya gitu loh. Tadi Pak Adri juga sering mengeluhkan sering kurang tidur ya karena efek pekerjaan, sering begadang. Pak Adri dan pemirsa, saya akan menjelaskan. Nah, teknologi laser ini dapat meningkatkan kualitas tidur. Caranya bagaimana? Jadi teknologi laser akan membantu dalam pengelolaan irama sirkadian atau jam biologis kita. Nah, ini yang mengatur jam bangun dan jam tidur seseorang dalam 24 jam. Nah, kalau kita bertambah usia, maka produksi dari hormon-hormon di dalam tubuh itu akan menurun. Salah satunya adalah melatonin. Ketika melatonin itu menurun, maka kualitas tidur itu akan berkurang. Makanya orang lanjut usia akan lebih susah untuk tidur. Nah, ketika pada malam hari digunakan teknologi laser, maka akan menstimulasi melatonin. Ketika melatonin ini jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka kualitas tidur kita akan diperbaiki. Kalau kita mempunyai kualitas tidur yang baik, maka metabolisme di dalam tubuh juga akan ikut baik. Salah satunya adalah metabolisme kolesterol dan metabolisme gula. Kemudian ketika metabolisme baik, maka tekanan darah juga akan stabil. Nah, kemudian pada saat pagi atau siang hari, teknologi laser ini digunakan. Jangan berpikiran bahwa akan menimbulkan rasa ngantuk. Tidak, karena yang distimulasi adalah serotonin. Serotonin ini adalah hormon waspada. Jadi akan memperbaiki mood dan dapat meningkatkan energi. Nah, berbicara tentang energi, apalagi Pak Adri juga ada gula. Nah, ini teknologi juga dapat meningkatkan kerja dari mitokondria. Mitokondria ini adalah dapur energi di dalam tubuh kita. Ada di dalam inti sel. Nah, ketika teknologi laser ini digunakan, maka kerja mitokondria ini akan meningkat. Bahan bakunya apa? Adalah gula darah dan kolesterol. Gula darah, kolesterol akan diubah menjadi energi. Jadi, ketika Anda di rumah menggunakan teknologi laser, maka gula darah, kolesterol akan stabil, tetapi energi akan lebih bertambah. Ini yang dirasakan pasien-pasien diabetes ketika menggunakan teknologi laser. Makin penasaran atau ada pertanyaan lagi nggak Pak? Penasaran banget sih. Apanya yang bikin penasaran? Ya dengan efeknya ya setelah itu ya, maksudnya yang didapatkan gitu. Cuma ngelihat Mas Edwin pakai itu emang harus terbalik ya posisinya makanya ya. Betul Pak. Memang, Ya, jadi titik akupunktur itu adanya di pergelangan tangan kiri. Ya, di situ ada titik jantung, paru-paru dan selaput jantung. Ditambah lagi di sebelah kiri ini adalah dekat dengan jantung kita, pembuluh darahnya, ya, yang namanya arteri radialis. Nah, disitulah diperbaiki ya yang namanya titik akupunkturnya juga berfungsi, kemudian aliran darahnya juga karena dekat dengan jantung, maka proses yang namanya membantu untuk mengatasi pengentalan darahnya juga akan terjadi dengan optimal. Jadi sesuai dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan, dan karena teknologi laser ini targetnya adalah pembuluh darah, sedangkan pembuluh darah paling dekat dengan kulit adalah di radialis dan ulnaris. Makanya digunakan di area pergelangan tangan terbalik seperti jam tangan. Banyak sekali ilmu hari ini dari praktisi kesehatan. Apa nih yang didapatkan yang bisa dibawa pulang hari ini Pak? ya banyak informasi yang saya dapat dari Mas Boy ke Mas Yo, apalagi yang terkait dengan konsumsi obat segala macam itu, dan
Yang paling penting ini ada teknologi terbaru yang membantu sekali sih gitu kan. Oke, Sangat kalau gitu saya harus tanya kepada Pak Adri. Siap nggak menjalankan pola hidup yang lebih sehat? Harus. Harus. Yang kedua Pak, siap nggak rutin berolahraga? Harus juga. Harus. Dan yang ketiga paling penting, siap nggak mengupayakan teknologi laser? Ya. Itu dia semangatnya, semangat Pak Adri. Terima kasih ya Pak Adri ya atas kesempatan Sama-sama. ini, bisa ngobrol banyak, bisa belajar ya Pak ya. Kita doakan Pak Adri makin sukses, Amin. panjang umur, sehat selalu, dan salam untuk keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mas Yo, semua nasihatnya hari ini luar biasa. Produk Equilaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau Equilaser hanya tersedia melalui call center. Nomor yang muncul saat ini juga di layar Anda. Silakan telepon langsung dan jangan sampai salah nomornya ya. Ada juga website resmi, official marketplace, dan tentunya kunjungi langsung di showroom resmi kami di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak melakukan layanan kunjungan kepada konsumen ataupun dan juga tidak membuka kantor-kantor di mall. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.